Shalom, selamat hari Minggu, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Berjumpa dengan kami kembali, Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu, tanggal 26 September tahun 2021. Dan pelayanan pada hari Minggu ini dilayani oleh Sinode Gereja Presbyterian Misi Indonesia. Selamat beribadah dan mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Salam, kami dari Sinode Gereja Presbyterian Misi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Dimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersama-sama melayani di mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami percayai di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur oleh karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memimpin dari awal hingga pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, pemirsa Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita bersyukur pada hari ini diberikan Tuhan kesempatan bagi kita bersama untuk boleh bersyukur di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu pemirsa Mimbar Agama Kristen, kami mengundang kita bersama untuk memuji Tuhan hari ini lewat pujian Kidung Jemaat 397 ayat 1 sampai ayat 4. Shalom pemirsa Mimbar Agama Kristen Republik Indonesia. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja bagi kita sekalian. Ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Namun saat ini saya mengatakan tidak kenal maka tidak tahu. Sebab berbicara tentang sayang, Tuhan mengajar kita untuk sayang kepada seluruh umat manusia.
untuk seluruh makhluk. Sinode Gereja Presbyterian Misi Indonesia berkantor pusat di Kota Batam. Sinode ini berdiri pada tahun 2000 melalui seorang misionaris dari Korea Selatan yang bernama Refki Sojo yang telah menyerahkan hidupnya demi Injil bagi Indonesia. Harapan kami pemirsa Mimbar Agama Kristen Republik Indonesia untuk mendoakan Sinode GPMI untuk tetap maju dalam ambil bagian melaksanakan amanat agung Yesus Kristus untuk Indonesia. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah dan Raja kami, Roh-Mu kiranya mengurangi hati dan pemikiran kami, sehingga sabda firman-Mu yang akan kami dengar menjadi benih yang tumbuh di dalam tanah yang subur di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menghasilkan buah dimanapun kami berada. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan siap dengarkan firman-Mu. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Indonesia telah dilanda pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun. Pandemi telah membentuk tatanan hidup yang baru bagi umat manusia. Dan tatanan hidup yang baru itu tentu menimbulkan persoalan-persoalan yang baru. Persoalan itu bisa berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan kesehatan, berkenaan dengan kemasyarakatan, berkenaan tentang keagamaan. Dan persoalan-persoalan itu juga menghampiri kehidupan seluruh umat manusia. Maka berkenaan dengan hal itu adalah yang menjadi pertanyaan. Bagaimana kita menyikapi dan menjalani kehidupan yang demikian? Bagaimana kita bisa mengatasi persoalan-persoalan itu? Bagaimana kita bisa boleh bersuka cita dan berbahagia dalam kehidupan kita, walaupun kita berada di tengah masa-masa yang sulit dan masa-masa yang tidak pasti ini. Maka dengan demikian melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan menikmati sabda Tuhan yang akan memberikan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan tersebut. Yang saya mau mengajak kita merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan, beriman dan berbuat di masa pandemi, yang saya ambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tema beriman dan berbuat di masa pandemi. Tema ini saya menghubungkan dengan tema kalender gerejawi, di mana tema kalender gerejawi dalam minggu ini menekankan tentang kewaspadaan terhadap kemunafikan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kemunafikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian berpura-pura percaya atau setia kepada agama, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Dalam pengertian yang lain, dia memperkatakan suatu perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan dalam istilah yang dipakai dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani dikatakan hypocrites, yang berarti seorang pemain drama. Dalam istilah modern yang sering kita dengar tentang aktor atau aktris, yang berarti seorang pemain drama, seseorang yang berpura-pura, seseorang yang memerankan satu peran yang tidak sesuai dengan kehidupan nyatanya dalam kehidupan yang sesungguhnya. Maka dengan demikian ibu bapak saudara, Tuhan Allah membenci sikap yang demikian. Sebagaimana Yesaya juga menuliskan dalam Yesaya 29 ayat 13 sampai 14, bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang demikian secara ajaib. Dan yang ditegaskan oleh Yesus yang dia kutip dari surat daripada Yesaya, Yesus menutupnya untuk menunjuk, untuk menegur, untuk mengingatkan kepada kita juga, yang dia sampaikan pada masa itu kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dia berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa ayat yang lain dalam kitab Injil menjelaskan bahwa Yesus sangat mengecam keras terhadap kemunafikan ini.
Dia mengatakan bahwa orang munafik itu bagaikan serigala yang buas, yang menyamar seperti domba. Ia menyebut orang munafik itu bagaikan kuburan yang penuh dengan kebusukan dan bau, namun di laut putih. Dan lebih tegas dia katakan dalam kebenaran firman Tuhan, orang munafik itu adalah ular-ular atau keturunan ular beludak. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, sebagaimana dia katakan di dalam khotbahnya di bukit, dia katakan waspadalah. Dalam Matius 7:15 katakan waspadalah. Perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa semua orang punya potensi jatuh dalam kehidupan kemunafikan. Bukan hanya orang yang di luar Kristen, tapi orang-orang Kristen pun juga bisa jatuh dalam kemunafikan. Bukan hanya menjadi jemaat orang awam, tetapi para pemimpin-pemimpin gereja, tokoh-tokoh agama juga perlu harus berjaga-jaga dan waspada, karena juga bisa jatuh ke dalam kemunafikan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang waspada terhadap kemunafikan, ada dua hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah waspadalah supaya kita sendiri jangan jatuh dalam kehidupan kemunafikan. Dan yang kedua yang saya mau katakan kepada kita, supaya kita juga tetap waspada agar tidak terperdaya oleh orang-orang yang hidup dalam kemunafikan, dalam kepura-puraan, sehingga membuat kita terperangkap dalam maksud-maksud terselubung mereka dengan perkataan-perkataan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang baik, namun penuh dengan kepura-puraan. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini, apa yang harus kita lakukan sebagai sikap waspada kita supaya kita tidak jatuh dan terperangkap dalam kemunafikan? Yang kita harus lakukan adalah kita harus membangun kehidupan spiritualitas kita dengan iman yang benar. Kita harus mengalami pertumbuhan iman yang sehat. Iman itu harus kelihatan melalui perbuatan-perbuatan nyata di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang Lukas telah katakan kepada kita di dalam ayat yang ke-17 tadi, supaya iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman itu harus kelihatan dari tindakan-tindakan kita. Sebagaimana dia katakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan yang lebih tegas dia katakan di dalam ayat yang ke-22 dalam pasal yang sama, dia katakan dalam firman Tuhan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, iman dan perbuatan ada dua objek yang dikatakan oleh Yakobus, yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dilahirkan daripada iman. Objek yang pertama adalah Tuhan, dan objek yang kedua adalah manusia. Mari kita perhatikan bagian yang pertama, perbuatan yang dilahirkan dari iman berkenaan dengan Tuhan Allah. Yakobus 2 ayat 21 berkata, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas Mesbah? Kisah ini merupakan kisah yang sangat menakjubkan, sebab anak yang dijanjikan Allah, yang diperoleh di masa tuanya, diminta Tuhan untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran, namun dia taati dan dia lakukan. Prinsip hidup Abraham dalam relasinya dengan Tuhan adalah dia mau menjadi orang yang taat kepada Tuhan, taat pada panggilan Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak punya alasan, dia tidak punya pertimbangan untuk menolak apa yang diperkatakan Tuhan kepada dia. Itulah sebabnya dikatakan Abraham sebagai bapa orang beriman. Pandemi ini membuat warna yang berbeda dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan beribadah. Adanya keberhentikan ibadah, sementara dibatasi jumlah peserta dalam ibadah, dipersingkat jam ibadah, dilaksanakan ibadah secara online, dan juga dengan metode-metode yang lain.
Menurut saya sebenarnya hal ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah jikalau kita mengikuti ibadah itu tanpa berkualitas. Ibadah itu hanya menyentuh mata kita dan telinga kita, tetapi ibadah itu tidak menyentuh sampai ke dalam relung hati kita yang terdalam. Sehingga perbuatan-perbuatan ibadah bukan perbuatan-perbuatan yang dilahirkan dari hati. Hendaknya di masa yang sukar ini, di masa pandemi ini, kita harus semakin hormat, lebih takut, lebih sungguh-sungguh, lebih benar di hadapan Tuhan Allah. Kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Alkitab mengajar kita bahwa pilihan yang tepat yang harus kita lakukan di masa-masa kesulitan dan di masa-masa sukar adalah datanglah menghadap Allah dan mencari wajah Tuhan. Dalam kitab Keluaran kita Musa mengatakan, ketika Musa memimpin Israel berperang dengan Amalek, ketika Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel. Tetapi ketika tangannya turun, maka lebih kuatlah Amalek. Dan Mazmur dalam nyanyiannya dia katakan dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat 5 sampai ayat ke-7 berkata, tali-tali maut telah melilipi aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesatan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai telinganya. Pandemi ini sudah menimpa kita, sudah memberikan keletihan bagi pemerintah dalam usaha mengatasinya, sudah menimbulkan kesusahan, keresahan kepada seluruh masyarakat yang terdampak oleh virus ini. Maka Yesus berkata kepada kita dengan lembut, seluruh pemirsa ibadah agama Kristen Republik Indonesia, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Yang pertama kita lakukan, perbuatlah perbuatan yang seharusnya kita lakukan, yang dilahirkan dengan iman kepada Tuhan Allah. Dan yang kedua, Yakobus katakan bahwa perbuatan itu harus menjadi perbuatan yang dilahirkan dari iman, yang berkenaan dengan sesama. Dalam Yakobus 2:15 berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Yakobus membuat satu narasi yang menyadarkan kita bahwa tidak patut bagi seorang yang beriman, bagi seorang Kristen, bagi seorang pengikut Kristus memperkatakan satu perkataan namun tidak selaras dengan perbuatannya. Yakobus katakan tidak ada gunanya itu. Tentulah ketika kita melihat orang yang tidak berpakaian, berilah dia pakaian. Ketika melihat orang yang lapar, berilah dia makan. Ketika melihat orang yang haus, berilah dia minum. Ketika melihat orang yang sakit, rawatlah dia. Maka teladan orang Samaria yang berhak itu kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka penting kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Dia katakan kelak ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya, dia akan mengumpulkan semua orang seperti seorang gembala. Dia akan memisahkan antara domba dan kambing. Dombanya dia tempatkan di sebelah kanan, tapi kambing ditempatkan di sebelah kiri. Tetapi yang menarik adalah bukan bentuknya yang membedakan kambing dan domba, tetapi perbuatannya. Perbuatannya apa? Domba, dia katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika melihat orang yang lapar diberikan makan, ketika melihat orang yang haus dia memberikan minum, ketika melihat orang yang tidak berpakaian dia berikan pakaian, ketika melihat orang yang asing dia memberikan tumpangan, ketika melihat orang yang sakit dia rawat,
Ketika melihat orang yang terpenjara, dia kunjungi. Tetapi kambing, dia katakan, walaupun melihat, walaupun ada di hadapan mata, walaupun bersama-sama dengan dia, tetapi dia tidak melakukannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi ini telah merusak sendi-sendi perekonomian dan kesehatan masyarakat. Tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan usaha, kehilangan lapangan pekerjaan, kesulitan menciptakan lapangan usaha yang baru, banyak yang sakit dan terisolasi. Tidak sedikit juga yang telah meninggal dan meninggalkan sanak saudaranya di dalam kesusahan dan kesedihan yang mendalam. Mereka mungkin ada di sekeliling kita. Mereka mungkin ada di tengah-tengah kita, di gereja kita, di lingkungan kita, tetangga kita, di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Maka Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, supaya kita hadir di tengah-tengah mereka, membawa kabar bahagia, membawa kabar sukacita, melakukan sesuatu yang berguna bagi mereka, melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan yang bermanfaat kepada mereka. Kerjakanlah dan lakukanlah, itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Sebab menolong orang itu bukan seberapa kita mampu, tetapi bagaimana kita bisa mau, itulah yang akan mendorong kita melakukannya. Sebab Paulus katakan, sebab seluruh hukum Taurat tercantum dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyimpulkan kebenaran firman Tuhan, saya memberikan dua aplikasi dan kesimpulan kepada kita. Yang pertama, tentu kita mengenal seekor reptil yang disebut bunglon. Ia mengubah warna kulitnya menyesuaikan di mana dia berada, tetapi tidak mengubah kodratnya. Di hadapan manusia kita bisa bersikap munafik dan mengelabui orang-orang di sekitar kita. Tidak ada orang yang munafik yang sukses di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Maha Tahu. Oleh sebab itu, jauhilah hidup kemunafikan dan milikilah iman yang berkualitas melalui iman yang berbuat yang nyata di tengah-tengah pandemi. Dan yang kedua, satu batang besi ukuran 10 kg mungkin bisa dihargai hanya 60.000. Tetapi kalau besi itu diolah menjadi batu bisa menjadi seharga 200.000. Tetapi jika besi itu juga diolah menjadi limbah, diletakkan di istana raja dan dipakai tidur oleh raja, tak terhingga nilainya mungkin yang akan dinilai harganya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia memberikan kita penilaian yang rendah, tidak dihargai, tidak diperhitungkan. Tetapi hari ini Tuhan memberitahu kepada kita, mari kita membangun nilai kehidupan kita, membangun nilai keimanan kekristenan kita dengan cara berbuatlah sesuai dengan iman kita yang menunjukkan kualitas kita. Apa yang patut kita lakukan kepada Tuhan, kita lakukanlah dengan segenap hati kita. Apa yang patut kita lakukan kepada sesama, lakukanlah dengan segenap hati kita. Sebab firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah garam dunia. Garam kalau tidak asin lagi, tidak ada gunanya selain daripada dibuang dan diinjak orang. Dan pelitanya tidak mungkin dibawa gantang, tetapi di atas kaki dia. Biarlah garam kita tetap asin dan biarlah garam kita tetap bersinar melalui iman kita yang nyata dari perbuatan-perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagimu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mematerikan firman yang telah kami boleh dengar, supaya kami mencoba hidup dalam hakikat, tetapi kami hidup dengan benar yang berintegritas, sebagaimana Yesus hidup berintegritas, dan kami juga mau seperti Yesus. Kami juga harus membangun hidup kami dengan satu nilai yang nyata dari iman kepada Kristus, dengan perbuatan-perbuatan yang patut kami lakukan kepada Allah dan kepada manusia, sebagaimana firman berkata, mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama, dengan nilai kualitas hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, biarlah Roh yang kudus memampukan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya mengajak kita semua menyatukan hati kita,
Kiranya Engkau berkenan atas setiap doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa buat para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami, para menteri dan wakil menteri. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat dan bijaksana. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami ini dengan baik. Kami berdoa buat Kementerian Agama Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati. Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada mereka. Dengan demikian mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Saat ini juga kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di negara Indonesia ini, seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, seluruh hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka Tuhan di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesabaran dan pengharapan, sehingga kami tetap setia percaya kepada Tuhan. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk pemulihan bangsa kami dari pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih ada. Namun kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, di mana pandemi COVID-19 saat ini sudah mulai menurun. Terima kasih buat kebijakan-kebijakan pemerintah kami yang selama ini sudah berusaha dengan baik untuk menekan penyebaran virus corona ini Bapak, melalui PPKM yang sudah dilakukan, terlebih juga melalui vaksin yang sudah diberikan kepada rakyat Indonesia. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak dan kemuliaan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Demikianlah doa dan seruan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Hiduplah di dalam kebenaran firman Allah dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu, tanggal 26 September tahun 2021 hari ini telah selesai kita laksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anton Pasaribu STH, Ketua Sinode dari Gereja Presbyterian Misi Indonesia, dan segenap pelayan-pelayan Tuhan yang turut serta melayani dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu ini. Dan puji-pujian yang dibawakan biarlah itu menjadi kekuatan pengharapan kita bagi umat Kristen menghadapi segala situasi. Kami tetap menghimbau pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada, mari kita terapkan protokol kesehatan secara ketat, 5M dan 1D. Doa kita untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat, serta bangsa kita, agar Tuhan boleh menjaga kehidupan kita, dijauhi dari virus-virus. Dan juga mari dengan luar biasa kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tetap setia mengunjungi website kami, Instagram kami, dan juga YouTube kami ini. Kesetiaan saudara untuk menyaksikan kami dan juga men-share pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama ini membuat diri kami terus bersemangat untuk melayani umat Kristen di Indonesia. Dan jangan lupa nantikan dan juga saksikan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.